Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita berjumpa lagi di Fawas Channel, yang mana ini berkat rahmat dan karunia dari Allah. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita semua pasti menginginkan rezeki yang berlimpah dari Allah. Banyak orang sering kali merasa khawatir saat memikirkan tentang rezeki. Apalagi di saat orang tersebut dalam keadaan yang sulit dengan keadaan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Namun, penghasilan justru semakin sedikit, ditambah beban hutang yang menghimpit hidup. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan rizki Anda yang kami tetapkan di langit, kami janjikan akan diberikan dan tidak akan tertukar." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Rezeki yang dijanjikan Allah bukan hanya tentang materi atau uang, tetapi segala anugerah kenikmatan yang dinikmati setiap harinya. Ada 5 golongan orang yang telah dijanjikan Allah rezekinya berlimpah. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak. Yang pertama yaitu orang yang selalu bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar pujian atau ucapan terima kasih. Makna syukur adalah menggunakan segala nikmat yang dititipkan Allah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 145, Allah berfirman, "Dan sungguh, orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran." Maksudnya adalah, karena bersyukur, Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua yaitu orang yang selalu bersedekah. Bersedekah adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak." Di mana orang-orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu orang yang selalu bersolawat kepada Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca selawat untukku 1 kali, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya sebanyak 10 kali." Hadis riwayat Muslim.
Berselawat kepada Rasulullah misalnya, berarti kita berdoa kepada Allah agar mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Membaca selawat merupakan amalan yang mendatangkan pahala dan kebaikan. Yang keempat yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman mendapat kedudukan tertinggi di sisi Allah, bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia pun Allah menjanjikan kehidupan terjamin akan penuh rahmat dan berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami siapkan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Dan Allah juga berfirman, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Yang kelima yaitu orang yang selalu beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, "Jika rezeki dari Allah terhambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezekinya bagimu." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengetahui setiap kesedihan menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitan, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang keenam yaitu orang yang salat tahajud dan duha. Salat tahajud merupakan salat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam. Rasulullah sendiri kerap melakukan salat malam ini di mana menyimpan banyak anugerah. Dalam surat Al-Isra ayat 79 disebutkan bahwa orang yang melaksanakan salat tahajud akan diangkat di tempat terpuji. Kemudian salat duha. Salat duha selalu diidentik dengan pembuka rezeki. Pengerjaan salat ini memang dilakukan pada saat orang-orang sibuk bekerja. Allah akan mencukupkan rezeki bagi orang yang melaksanakan sholat duha. Sebagaimana bunyi hadis berikut, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku akan cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad. Supaya rezeki dimudahkan Allah, sudah sepantasnya kita untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang mengerjakan amalan ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini menjadi bermanfaat dan menambah ketakwaan kita terhadap Allah, serta selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.